Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan al-muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Jadi kan pada video sebelumnya itu saya sudah jelaskan bahwa kurban itu ada kalanya sunnah muakkadah, ada kalanya kurban wajib. Apa perbedaannya kurban sunnah dan kurban wajib? Kalau kurban sunnah itu kan kemarin itu seperti ya tidak ada nazar. Kalau misalkan kurban wajib itu adalah kurban yang dilakukan karena nazar, dia sudah bernazar ingin berkurban. Lah perbedaannya apa? Nah, baiklah kita langsung saja baca kitab Fathul Qorib ini agar kita tidak sotoy tentang hukumnya, ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandurati bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Falau akharaha fatalibas lazimahu dhaman. Jadi kalau kurban, orang yang berkurban yang mana kurbannya ini adalah kurban nazarnya, kurbannya itu wajib, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban itu. Tuh, jadi perbedaan yang pertama itu kalau kurbannya itu wajib, maka si orang yang berkorban itu tidak boleh memakan dagingnya sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Semuanya disedekahkan. Semuanya itu diserahkan kepada orang lain. Tidak boleh dia memakan sedikit pun. Kemudian wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha thulutsan 'alal jadidi. Nah, sedangkan kalau kurbannya itu adalah kurban sunnah, jadi tidak ada tuntutan nazar, jadi karena ingin berkurban saja, dia punya rezeki lebih, kemudian dia berkurban, apakah dia boleh memakan dagingnya itu? Dia boleh memakan daging kurban itu sebanyak 1/3. Itu jadi maksimal kalau kurbannya kurban sunnah, orang yang berkurban itu sendiri boleh memakan daging kurbannya itu sebanyak 1/3. Jadi satu ekor kambing itu dibagi 3. Misalkan satu ekor kambing itu beratnya 60 kilo, berarti kan 20 kilo dia boleh memakan. Itu 1/3-nya itu boleh dia makan. Itu maksimal boleh dia memakan itu. Kemudian wa amma thulutsani faqila yutasaddaqu bihima wa rajjahahun Nawawi fi tafsih tambihi wa qila yuhdi thalathan lil muslimin al aghniya wa yatasaddaqu bi thulutsin alal fuqara'i min lahmiha. Walam yurajjih an-Nawawi fi ar-Rawdati wa asliha syai'an min hadainil wajhaini. Nah, kemudian tadi kan 1/3 itu boleh orang yang berkurban itu makan. Lalu sisanya bagaimana? 1/3-nya lagi itu bisa diserahkan kepada atau diberikan kepada orang-orang muslim yang kaya. Orang-orang muslim yang kaya boleh diberikan sebagai bentuk hadiah lah, atau sedekah, atau kalau di sini bahasanya hadiah. Jadi dihadiahkan kepada orang yang kaya. Kemudian yang 1/3-nya lagi itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Jadi itu. Jadi pembagian daging kurban itu kalau misalkan untuk kecukupan, jadi 1/3 itu boleh bagi orang diberikan kepada, atau 1/3 daging kurban itu boleh dimiliki oleh orang yang berkorban itu sendiri. Kemudian 1/3-nya lagi diberikan kepada orang-orang kaya, orang-orang muslim yang kaya. Kemudian 1/3 lagi dibagikan kepada fakir dan miskin. Seperti itu. Ya orang-orang kaya pun dikasih ya. Karena kenapa ya? Minimal kan kita itu menyambung silaturahmi. Takutnya nanti kalau misalkan orang yang kaya tidak dikasih, orang-orang miskin dikasih, takutnya nanti akan berefek memutuskan silaturahmi. Wah, aku tidak dikasih kemarin pas dia korban, kan bahaya itu. Maka tetap 1/3-nya itu tetap diperbolehkan diberikan kepada orang-orang muslim yang kaya. Kemudian sisanya 1/3-nya lagi itu diberikan kepada fakir miskin. Oke. Nah, kemudian jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Perbedaannya itu kalau kurbannya itu kurban wajib, misalkan dengan sebab nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban itu sama sekali. Jadi semuanya harus disedekahkan. Kemudian kalau kurbannya kurban sunnah, maka orang yang berkurban itu sendiri boleh memakan daging kurbannya itu.
boleh dimakan. Sebanyak berapa? Sebanyak 1/3. Jadi paling banyak itu 1/3. Tidak boleh lebih. Kemudian 1/3-nya lagi boleh diberikan kepada orang-orang muslim yang kaya, dan 1/3-nya lagi diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, yang lebih afdol kalau misalkan kalau 1/3 kebanyakan, misalkan nih orang yang berkurban, kalau 1/3 kebanyakan nih, ya udahlah sedikit aja ngambil kesunahan saja, kesunahan, karena kan orang yang berkurban itu sendiri sunnah memakan hewan kurbannya itu. Tapi kalau misalkan dia tidak mau mengambil banyak, ya ambil bagian hatinya, itu sunnah. Bagi orang yang berkurban memakan hati dari hewan kurbannya, itu sunnah hukumnya, diambil. Karena itu ya tabarruku biha, dia ngambil berkah lah, ngambil berkah hewan kurban ini. Sini ada itu, ya tabarrukul mudhi bi akliha. Jadi orang yang berkurban itu sunnah memakan daging kurbannya itu. Kalau misalkan dia tidak mau memakan banyak, aku mau sedekah nih kurban ini, aku mau sedekah kepada orang-orang, kok aku makan juga, ya sudah ambil sedikit saja bagian hatinya. Nah, itu sunnah hukumnya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.